Puji Tuhan. Shalom. Bersyukur sekali kepada Tuhan boleh berada di tempat ini, bertemu dengan Pak Gembala dan Ibu dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan. Baik, sore hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dari 1 Petrus 2. Saya akan beri judul khotbah ini adalah mengikuti teladan Yesus. Kita akan membaca dari 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Saya baca ayat 18, Bapak Ibu 19, dan kita bersama-sama di ayat 25. Nah, judulnya adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Jadi sepertinya lebih spesifik, meneladani apa? Jadi di sini ada namanya penderitaan Kristus. Jadi kita meneladani apa yang sudah dilampaui oleh Kristus, yaitu penderitaannya. Ayat 18 berkata, "Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis." Nah kan? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh bersama-sama. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu, surat Petrus ini ditulis oleh Petrus sendiri. Rasul Petrus adalah pemimpin dari para rasul. Nama aslinya adalah Simon. Ketika percaya kepada Yesus, diberi nama oleh Yesus sebagai Kefas, artinya adalah batu karang. Ini dari bahasa Aramnya. Dalam bahasa Yunani disebut Petros, dan kita orang Indonesia kita panggil Petrus. Kalau ada orang Ambon di sini biasa dipanggil Petu. Petu sudah hadir ya. Oke. 1 Petrus ini ditujukan kepada umat Tuhan non-Yahudi yang berada di beberapa provinsi Romawi, yaitu Asia Kecil. Sekarang kita sebut itu Turki. Jadi kalau saudara ke Turki, ada banyak sejarah kekristenan di Turki ya. Nah, jemaat-jemaat di sana yang mengalami penganiayaan dari orang-orang sekitar yang bukan orang percaya. Bapak Ibu, kalau sampai saat ini kita melihat bahwa kekristenan itu betul-betul teraniaya, jadi itu bukan barang baru ya. Jadi sejak gereja mula-mula itu sudah terjadi. Saudara bayangkan hari-hari ini saja yang namanya Yesus itu dijolimi betul-betul. Kalau kita lihat podcast-podcast yang bukan dari kita, waduh itu habis-habisan ya. Orang-orang yang tidak percaya Yesus, waduh, entah dari seberang, entah dari orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, itu yang nama Yesus itu betul-betul tidak ada artinya. Jadi saudara bayangkan ketika ini muncul baru-baru saja. Artinya mereka anggap bahwa ini satu aliran sesat begitu. Jadi artinya bahwa umat-umat Tuhan itu sangat tidak mudah pada waktu itu. Tetapi Petrus meresponi keadaan jemaat mula-mula pada waktu itu dengan realistis ya. Dengan realistis, seperti apa adanya kekristenan, dia katakan sejujurnya. Jadi dia tidak menutup-nutupi.
Dia tidak kamuflase. Apa adanya terbuka ini loh. Menjadi umat Tuhan itu seperti apa? Bahwa ada yang namanya penderitaan. Nah, ada satu kekeliruan dalam membangun kekristenan selama ini ya. Kita tidak diajarkan secara terstruktur. Bagaimana membangun kekristenan dalam hidup kita. Saya aja lahir dari keluarga Kristen, terima Yesus ketika SMP. Waduh, kacau balau itu memahami kekristenan ini. Sampai setua ini baru saya melihat sari-sarinya. Bahkan beberapa tahun yang silam itu ternyata saya salah juga menghidupi kekristenan. Padahal udah pelayanan. Karena akal kita tidak terstruktur gitu. Seperti apa sebetulnya anak-anak Tuhan ini. Ya, jadi sebetulnya kita betul-betul harus menerima satu pemahaman yang benar. Sebagai anak Tuhan itu seperti apa? Sehingga tidak ada alasan untuk kita meninggalkan Kristus. Hari-hari ini ya, orang-orang yang namanya Kristen, lalu banyak yang berpindah ke seberang atau banyak alasan. Baru-baru ini juga kita, bukan baru-baru ini ya, beberapa waktu yang lalu ya ada seorang public figure yang berpindah. Dari satu kesempatan saya ngobrol sama beberapa orang, saya katakan bahwa sebetulnya itu cuma KTP-nya saja dan kebetulan saja dia lahir dari rahim orang Kristen. Tapi apakah betul-betul dia menghidupi kekristenan? Saya tidak percaya. Saya lihat lagi dia punya track recordnya yang katanya dulunya Kristen. Tidak. Banyak dia kesurupan. Kok saya lihat ada orang ini kok kesurupan ya? Kita kan perlu tahu latar belakangnya apa sih? Katanya orang Kristen pindah jadi agama lain. Lalu kita lihat dong sejarahnya bagaimana. Loh kok dalam katanya orang Kristen sebelumnya tapi kok kesurupan? Kok main-main perdukunan? Tidak ada itu. Kalau kita sungguh-sungguh orang Kristen yang anak Tuhan, itu tidak kita bersentuhan dengan yang seperti itu. Itu sebabnya kita harus mengerti yang seperti apa sebenarnya umat Tuhan tuh. Nah Petrus mengajarkan bahwa mereka harus betul-betul memahami arti kekristenan. Kita lebih sering menyajikan hal-hal yang menenangkan jiwa kita ya. Jadi saya sih sebetulnya ya sering berbicara ini. Karena itu yang terjadi. Orang Kristen itu seumur dia jadi orang Kristen. Usianya berapa? Oke, 20 tahun, 30, 4 tahun, 50 tahun. Ada orang yang hanya hafal satu ayat saja. Kalau dia lagi punya masalah, Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Itu aja, itu udah kayak ayat apa? Seperti opium, supaya seperti obat bius menenangkan. Allah turut bekerja. Yang penting gue yang tahu bekerja deh. Pasti deh Allah bekerja dah. Itu aja satu. Atau ada lagi ayat yang lain. Saudara bayangkan membangun kekristenan hanya dengan satu ayat. Itu pun udah kayak jampi-jampi saja. Tanpa mengupas harusnya seperti apa. Itu kekristenan yang sangat miskin sekali. Itu kayak model-model begini disenggol dikit aja tersinggung di gereja. Itu pasti muntaber. Mundur tanpa berita. Apalagi kalau gembalanya kelewatan nyalamin. Udah sakit hati sudah. Karena tidak dilatih seperti apa sebetulnya kekristenan. Nah sekarang fokusnya kita mau melihat. Bahwa ada yang namanya penderitaan. Lu jangan takut ya dengar penderitaan. Oh Yesus aja datangnya menderita. Lu jangan halu jadi orang Kristen. Ngedengar penderitaan kayaknya aja orang sesat. Karena kami semuanya oke. Everything is okay. Ya, ada berkat luar biasa. Tidak seperti itu. Kita harus napak jadi orang Kristen. Kita mau belajar lagi. Ada banyak juga lagu-lagu itu. Menjadi opium, menjadi obat penenang. Punya masalah, suami menyakiti hati kita, masuk kamar. Modalnya YouTube. Dengerin lagu-lagu yang melo-melo, nangis-nangis. Udah, sudah selesai. Keluar pintu lagi, biasa lagi gitu. Tidak seperti itu. Kita harus belajar berdiam diri dan membaca firman Tuhan. Bukan berdiam diri cuma menghayal terus. Perasaan kayaknya gue udah adem nih, sekarang udah adem. Boleh lah, lagu ini nolong banget sama gue. Nolong banget tuh lagu. Itu lagu gak ada duanya dah. Saudara seumur hidup jadi orang Kristen hanya modal cuma satu lagu itu.
Atau sama lagu-lagu? Tidak seperti itu. Banyak orang Kristen itu seperti ini. Ada orang mendaftar ke satu sekolah, katakanlah sekolah SMP, sekolah menengah pertama. Betul ya? Singkatannya segitu. Udah lama gak SMP itu, dia lupa singkatannya. Aduh, kesian. Daftar menjadi anggota SMP tersebut, SMP 1 lah atau apa gitu ya. Lalu masalahnya nih anak ini ke sekolah cuma seminggu sekali. Udah cuma seminggu sekali, ya gak pernah belajar pula ya. Apa yang mau diharapin dari seminggu sekali, mau belajar apa juga, terima pelajaran apa pula. Kalau ikut ujian, ikut. Di ujian berhasil, gagal. Naik kelas, gagal. Lalu anak ini udah cuma seminggu sekali, ujiannya enggak lulus, pas udah naik kelas, enggak naik kelas, marah-marah. Yang dimarahin guru-guru, yang dimarahin kepala sekolah. Saudara, model kekristenan ada begini. Udah menjadi anak orang Kristen, udah bagus kalau seminggu sekali ke gereja. Ada banyak orang Kristen seperti kapal selam. Hari-hari tertentu saja dia muncul di gereja. Dalam setiap ujian apakah dia berhasil? I'm not sure. Saya tidak yakin dalam setiap persoalan dia akan berhasil lolos dari persoalan itu. Karena dia tidak memahami Tuhan. Lalu ada banyak orang begini nyalahin siapa? Nyalahin Tuhan pula. Gak adil nih Tuhan ini ya. Kenapa aku begini terus? Kenapa aku begini terus? Sebetulnya bukan Tuhan yang gak adil. Kamu tidak mau sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Kalau jadi anak Tuhan ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara kasih apa yang Petrus ingatkan kepada jemaat mula-mula pada waktu itu. Yang pertama adalah di dalam ayat 21 tadi dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil. Petrus katakan kamu dipanggil. Artinya kita orang umat pilihan Allah yang dipanggil oleh Kristus. Itulah sebabnya kamu dipanggil karena Kristus pun telah sudah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, di sini ada yang namanya Kristus pun telah menderita untuk saya dan saudara. Tetapi selanjutnya dikatakan dan dia meninggalkan satu teladan bagimu dan supaya kamu mengikuti jejaknya, saudara. Jadi orang yang namanya orang Kristen itu jangan gaya-gayaan jadi orang Kristen. Udah pelayanan sana sini, tapi ingat bahwa namanya jejak. Jejak di sini artinya saudara terkasih dalam bahasa aslinya, bahasa Latin disebut vestigia eius sequimini. Vestigia eius sequimini itu secara harfiah berarti ikuti jejaknya dan ikuti telapak kakinya. Ini sesuai dengan konteks ayat tersebut yang mengajak orang percaya untuk meneladani penderitaan Kristus. Jadi konteks di sini itu memang betul penderitaan, konteks penderitaan. Dan yang ditekankan ini adalah jejak-jejak penderitaan Yesus. Lalu seberapa penting pengorbanan Yesus? Kita sudah tahu, saya di sini jemaat sudah lama, itu sudah lama semua ini. Jemaat sudah dewasa, kayaknya nggak perlu lagi ngotbahin ini. Seberapa besar pengorbanan Yesus, sebesar kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Yang sudah mati di kayu salib. Saya mundur dulu ke belakang. Saya tidak tahu apakah saya pernah share masalah ini. Bahwa saudara ingat ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Itu Allah itu berkata, mari kita menjadikan manusia segambar. Segambar itu artinya image ya. Image Allah itu ada di situ. Tuhan mengembuskan nafasnya, itu keren banget ya. Tuhan menciptakan saya dan saya itu keren banget. Berbeda waktu Tuhan menciptakan pohon-pohon ya. Menciptakan apa, binatang-binatang, hewan-hewan, bahkan matahari, bahkan apa. Itu beda. Yang satu ini, manusia
Dia katakan segambar dengan kita. Dan manusia itu sangat spesial di mata Tuhan. Soalnya kalau segambar dengan Allah, artinya kita ini betul-betul citra Allah itu ada dalam diri Adam dan Hawa sebetulnya. Sehingga Allah itu bisa bicara, Adam, Adam, di manakah engkau? Lalu Adam juga menjawab, saudara. Tapi ketika Adam dan Hawa melanggar, saudara terkasih, maka Allah meninggalkan Adam dan Hawa. Dan citra Allah di dalam manusia udah nggak ada lagi, saudara, sudah tidak ada lagi. Dan yang ada apa? Manusia segambar dengan musuhnya Allah. Ketika kita lahir ke dunia ini nggak ada tabula rasa ya. Tidak ada yang namanya bayi lahir itu, gitu ya. Oh ini bayi masih suci. Kristenan tidak punya konsep bayi itu lahir suci. Tidak ada punya konsep seperti itu. Bayi lahir itu sudah ada benih Adam dan Hawa, benih kejatuhan, benih dosa sudah ada pada Adam dan Hawa. Dan benih itu pun diturunkan kepada saya dan saudara. Itu sebabnya ketika kita lahir dari kecil kita so banyak berdosa. Ya. Yang namanya iri itu anak kecil itu saudara, aduh saya punya cucu itu ya kecil-kecil soba iri. Kecil-kecil sudah iri, udah iri sama tetangga, teman baik temennya ya, ada namanya si Ben itu. Ben itu rebutan mobil, lalu Ben datang ke rumah, lalu namanya anak tetangga datang ke rumah, ya saya harus baik-baik dong. Halo Ben, walaupun dia bertengkar sama cucu saya, maksud saya pelototin, Ben, nggak mungkin lah. Tapi kayak ketika saya, halo Ben, cucu saya bilang, Grandma, I don't like. Saya tidak suka Grandma ramah-ramah kepada Ben. You love Ben? You love Ben? No, honey. Dia nggak mau cintanya itu terbagi. Dia juga nggak mau juga kalau grandmanya itu sayang sama antinya. Lalu ditanya, Brian, kamu seberapa besar kamu sayang sama? Oh, 1,000 katanya saudara. Oh. Lalu seberapa besar kamu sayang sama anti? No, just a little bit. Katanya. Aduh. Saudara, apakah mami papinya pernah ajarkan kamu, Mbak Iri, boleh ya caranya seperti ini ya Brian? Mana pernah anak kecil kita ajarkan yang memble-memble begitu ya? Tapi naturnya berdosa. Itu sebabnya yang namanya benih dosa itu ada pada anak. Nah sekarang zaman sekarang sudah besar yang namanya kita ada teman beriri itu memang sudah naturnya. Sudah naturnya, ibu-ibu apa lagi. Nggak bisa ngelihat orang tasnya baru, iri. Rumahnya baru, iri. Mobilnya baru, iri gitu ya. Di sini WL-nya kan nggak ada gambreng ya. Wow, barisan WL juga gak gampang ya. Barisan singers, pemain musik gitu ya. Kalau kita ada satu tim, ini masih single keyboard nih. Kalau ngeband nih, bassnya terlalu besar, melodinya terlalu besar. Oh, orang baku lawan sudah. Singer apalagi, yang satu terlalu besar volumenya. Udah kayak mau dimakan itu mic. Itu saudara ya. Bisa begitu saudara. Saudara, lalu seperti apa respon kita ketika terjadi seperti itu? Ya, kembali lagi. Seberapa pentingkah pengorbanan Yesus? Ketika Allah meninggalkan Adam dan Hawa saudara. Maka kita akan binasa. Saudara ingat waktu itu pernah saya singgung juga Musa, ketika Musa datang ke atas gunung dan Allah ada di situ. Allah katakan Musa jangan injak tanah itu karena tanah itu adalah kudus. Kalau Musa injak maka engkau akan mati. Artinya apa saudara? Antara Musa dengan Allah, antara manusia dengan Allah itu langit dan bumi. Terus semakin kita mengenal siapa Allah, semakin kita harusnya punya rasa hati-hati dalam bertindak ya. Saya aja
dulu sama sekarang saya nyanyi gitu ya. Mimpin pujian, sekali-kali mimpin pujian juga saya. Oh saya hati-hati saudara, kalau zaman dulu. Semakin ketik sini kan kita semakin tahu siapa Allah yang ada di hadapan kita. Kita membuat ibadah ini kan tidak sembarangan. Kita tidak harus jemaat ada ribuan, sedikit pun jemaat Allahnya ada di sini. Itu sebabnya mimpinku seperti itu tadi. Wah itu mimpin pujian seperti di KKR saudaranya. Luar biasa itu ya. Saya tahu seperti itu, waduh usianya berapa tuh ibu ya, keren banget ya. Tenaga masih luar biasa. Zaman dulu saya pernah WL nih, gaya-gayaan saudara, gaya-gayaan. Lagu apa tuh? Dan ku kan menari di hadapan teman, aduh Tuhan Yesus, nggak ada rasanya sungkan kepada Allah, terlalu gaya-gayaan lahiriahnya muncul. Aduh saudara, kita ngajar, saya jadi ada sama Bapak pendeta nih, diminta untuk seminar, nggak jadi nanti ya Pak ya, nanti ya. Soalnya zaman dulu saya tuh lagu apa sih dan kan itu ya saya ajarin tuh jemaat itu kan semua atau banyak waktu itu saudara. Ayo Sancu Cipa dan kan menari ya elah di hadapan raja. Waduh kita bagoyang-bagoyang begitu semua. Aduh saya sekarang gak berani saudara. Aduh Tuhan Yesus. Lu tuh joget-joget apa sih? Ingat mimbar ini Allah punya. Kita nyanyi mimpin pujian seperti tidak ada Allah di depan. Ayo Tuhan, joget kita. Dan keken. Lalu Tuhan di atas begitu. Ayo, enggak gitu. Enggak gitu saudara. Semakin saya mengenal Allah, semakin kita tahu bagaimana berhadapan dengan Allah. Beda tipis, saudara sukacita dan kedagingannya. Beda tipis itu sedang apa sukacita dong. Ayo, ciat. Lu ciat-ciat sama siapa? Saudara jauh antara manusia dengan Allah. Jauh dan kita ini binasa. Sebabnya ada satu ayat katakan karena begitu besar kasih Allah. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary tree from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be. Wonderful His love for me. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya sama-sama hanya yang tunggal supaya yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Dari cara nyanyinya saya tahu berapa umur saudara dan berapa umur beliau. Ini lagu dari zaman kuda gigit besi sampai kuda gigit rumput. Kamu belum tahu juga ya. Saudara, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, Dia memberikan Yesus. Dan Yesus yang datang itu untuk menyelamatkan saya dan saudara dari kebinasaan. Dan cara Yesus itu menyelamatkan saya dan saudara itu melalui tiang kayu salib. Dan ada yang namanya penderitaan. Seberapa besar kepentingannya dalam hal ini, sebesar keselamatan yang Dia berikan kepada saya dan saudara. Artinya itu sangat penting sekali saudara terkasih. Dan Petrus katakan saudara terkasih bahwa
penderitaan sudah dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, saudara, penderitaan adalah kasih karunia. Di dalam 1 Petrus ayat 20 tadi dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Saudara, kalau orang menderita, curi motor, dipukulin sekampung, ya itu wajar lah. Apalagi masyarakat Indonesia main pukul saja, atau itu memang sudah terjadi. Ini bukan penderitaan yang seperti itu. Saudara, diomongin orang karena utang sana sini nggak bayar, saudara. Lalu diomongin menderitalah. Itu saudara, bukan yang itu maksudnya penderitaan. Tapi maksudnya penderitaan itu, saudara, kita harus mengampuni orang. Ketika orang itu sungguh-sungguh sudah menusuk kita dari belakang. Dan kita belajar untuk kita bisa mengampuni. Untuk kita bisa mengasihi, itu yang namanya penderitaan. Jadi penderitaan itu ada dua, dari luar ya. Dari luar kekristenan. Jemaat mula-mula mengalami penderitaan. Tetapi dari dalam diri kita juga, karena kita masih manusia daging. Mengapa penderitaan disebut sebagai kasih karunia? Karena Allah sedang mengembalikan gambarannya kepada umat pilihannya. Ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita, bukan hanya kita lewat dari kebinasaan kekal, tetapi selama kita hidup, Dia mengembalikan image-nya, God's image itu kembali kepada manusia. Karena pada awalnya kita ini manusia lahir yang manusia daging. Disenggol sedikit, kita senggol lagi. Ada di Indosiar itu ada satu ibu pendakwah bilang, saudara-saudara, ada satu ajaran mengatakan, kalau kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu mah bodoh. Itu bodoh. Saya kaget dong dibilang bodoh, katanya. Saya tahu betul itu kalau bahasa-bahasa. Saya kan lahir di Bandung ya, jadi orang ngomong Sunda saya tahu betul. Saya dengerin orang ngomongan. Ya punya bicara pada satu kesimpulan ya, bahwa Yesus kita memang adalah. Yesus katakan kalau kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Berkati orang yang menganiaya kamu. Saudara, ajaran apa itu, saudara? Hanya ajaran Yesus yang seperti itu. Kasihnya itu tidak terukur, begitu dalam. Kasih di dunia ini terbatas. Kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu manusia. Katakan apakah itu satu pujian? Mungkin kalau misalnya kamu mengasihi orang yang mengasihi, itu bukan satu pujian. Tetapi ketika engkau mengasihi, engkau mengampuni orang yang menganiaya kamu, orang yang menusuk kamu di belakang, yang menghancurkan nama baik kamu, dan engkau tetap mengampuni, aduh, menangis, boleh menangis. Karena ketika menangis kita sedang menghancurkan daging kita. Jor, habislah ragaku. Saya lupa juga apakah pernah saya saksikan bagaimana saya dihancurkan. Hancurnya saudara. Dan waktu itu Tuhan latih saya untuk mengampuni. Tuhan katakan mawar ampuni mereka. Saya tahu kepada siapa saya harus mengampuni. Saya bilang kita. Mawar ampuni. Udah kayak ayam berkokok 3 kali ngomong baru saya nangis. Saudara, nangis. Karena saya tahu bagaimana penganiayaan secara batin yang saya alami hari lepas hari. Saya banyak menangis. Dari tidak memahami sampai saya memahami arti satu pengorbanan. Tuhan katakan apa ketika saya katakan saya tidak mampu, Bapak. Terlalu sakit. Lalu Tuhan katakan mawar. Yesus mengampuni manusia ketika manusia belum menerima Dia. Saudara tahu artinya? Saya harus mengampuni ketika mereka belum baik-baik saja kepada saya. Ketika mereka masih membicarakan saya enggak, menghancurkan nama baik saya. Jadi saya harus mengampuni. Nangis. Saudara tahu? Roh Kudus itu, Allah itu tetap ada. Allah itu ada. Ketika saya katakan secara lahiriah sama manusia saya enggak mampu. Hati ini terluka Tuhan. Tapi aku berikan dan aku mau. Saudara katakan
Artinya kita mau taat kepada Tuhan. Ketika saya katakan mau, itu saya melihat seperti ada kekuatan baru dalam batin saya. Untuk saya tegak berdiri. Saudara, peristiwa hidup saya ini terjadi 4 tahun. Secara lama 4 tahun itu air mata terus. Lalu melahirkan satu lagu. Monggo, brur ini satu kali saya bunyiin tuh lagu langsung. Lagu karena saya mengingat. Ketika saya berusaha untuk mempertahankan dengan kekuatan saya tidak mampu. Saat aku berjalan sendiri dan ku jauh dari hadapanmu Bapakku, ku rasakan beban dalam hidupku, tak sanggup untuk berjalan tanpamu. Namun tak pernah kau tinggalkanku, tanganmu menopangku, kau bawaku hampiri tatamu, takkan biarkan ku terjatuh, kau angkat hidupku, oh Yesusku, kaulah sahabatku. Saat aku berjalan sendiri dan ku jauh dari hadapanmu Bapakku, ku rasakan beban dalam hidupku, tak sanggup untuk berjalan tanpamu. Namun tak pernah kau tinggalkanku, tanganmu menolong, kau bawaku hampir tatamu, tak kau biarkan ku terjatuh, kau angkat hidupku, oh Yesus, kaulah sahabatku, kaulah sahabatku, kaulah sahabatku. Saudara, penderitaan 4 tahun menghasilkan 6 lagu. Ini baru satu dari yang lain, saudara. Saya curahkan hati saya dalam lagu-lagu. Saya pegang piano walaupun saya bukan sepandai beliau. Tapi lumayanlah jadi lagu begini ya saudara. Karena hati diubah oleh Tuhan. Saya merelakan hati saya untuk Dia jamah dan lakukanlah seturut kehendak-Mu. Apakah itu satu penderitaan? Memang satu penderitaan. Mengampuni orang yang kita tidak sanggup sebetulnya kita melihat, itu satu penderitaan. Tetapi Petrus katakan, teladanilah jejak-jejak Yesus, ikutilah jejak Yesus. Saudara, itulah kekristenan. Artinya ketika penderitaan itu ada dan kita harus menghancurkan daging kita, maka itulah pembentukan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sehingga kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Kalau jadi anak Tuhan masih gigi ganti gigi, pedang ganti pedang, Saya ada jemaat, saudara. Ini jemaat memang bikin susah, saudara. Bikin susah satu jemaat. Ya.
Saya tahu betul itu ketika dia pertama datang ke tempat kami, saudara. Cara ngomongnya itu. Itu ibu-ibu yang mukanya udah berubah dari senyum ya. Saya tahu betul. Oke. Jemaat datang gak mungkin saya usir dong ya. Itu kasih karunia mendapat jemaat model kayak gitu. Lalu waktu berjalan, ibu ini lumayan lah ada perubahan-perubahan. Tapi walaupun sudah berubah ya elah, banyak juga yang mentret, saudara. Banyak yang mules gara-gara dia. Satu hari ada orang ngomong begini, waduh itu jemaat lo ya War ya? Kok begini. Saya bilang sama dia, ini yang ngomongnya hamba Tuhan juga sih, teman saya. Lu tahu gak? Lu kalau tahu siapa jadul dia zaman dulu, kita bersyukur Tuhan selamatkan model kayak dia. Karena dia dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa. Yang tidak membesarkan dengan bijak orang anak ini. Dia berapa bersaudara dilepas kemana-mana. Saya tidak ada orang yang membimbing dia. Di usia tertentu setelah dia menikah dia jual-jual wanita ke pejabat-pejabat. Artinya sudah sekotor apa di hidup sebetulnya. Pemain judi. Wah, plus. Kenal sama saya masih plus, saudara. Dan dia walaupun perempuan dia debt collector. Saya nggak tahu ada juga debt collector perempuan. Dia katanya kalau mau nagih utang dia tinggal duduk-duduk sambil merokok. Dia bilang saya piting saja bu, piting. Jago betul ya. Tapi ketika dia dijamah oleh Tuhan dan terima Yesus, saudara, tidak belas-plus lagi, dia merokok, ditinggalkan itu semua. Yang tersisa tapi ada, saudara. Ngomongin orang, sampai mampus, saudara. Pesa usus-ususnya dibuyar kalau ngomongin orang. Terus teman saya bilang, aduh repot juga luar ya. Ini jemaat ini bu, jam 11 malam, ini telepon saya. Jam 12 malam ketok pintu, sampai pembantu saya takut sama bu, ibu itu datang. Oh iya, saya bangun lagi di tempat tidur. So jam 12 dia dengar, waduh, iya bu. Udah ngantuk ya bu ya? Oh iya bu. Oh so malam ya bu, udah subuh bu. Saudara saya dengan sekeluarga dengan suami menginvestasikan waktu saya untuk ibu ini. Dagingnya masih ada. Tapi lumayan lah. Dibandingkan zaman baheula. Lalu dia sekarang berdampingan karena dia harus bersama-sama dengan satu orang yang aneh juga. Saya bilang sama jemaat saya bilang begini, aduh bu, waduh serem nih orang nih, parah nih. Dia orangnya begini loh. Saya bilang sama ibu kan sedang dibentuk Tuhan toh. Jadi ibu, Tuhan izinkan memang itu dengan beliau supaya ibu tahu bagaimana mengampuni, menahan diri, jaga mulut. So, itu namanya pembentukan. Sehingga orang bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Kita mulut kita ini benar. Kalau kita masih badukun, itu aduh. Terus kita masih main perempuan, aduh capek deh. Bahugel itu apa sih tadi itu? Baku hubungan gelap, saya tahu ini dari orang Manado. Jemaat saya ada Manado jadi ngomongnya. Ini makanan Manado terus. Jadi ngomongnya kayak gini sudah. Jadi kenapa dikatakan penderitaan atau kasih karunia? Karena kita sedang dikembalikan God's image ke dalam diri kita. Sehingga dari kita manusia daging yang tidak bisa mengampuni. Manusia daging yang mendendam. Sudah tidak rela hati kita. Hati yang besar. Kita senyum, kita melihat orang seperti alam dia.
Kita melihat sesuatu seperti alamnya sesuatu. Mata kita udah seperti alam melihat. Bukan daging kita yang melihat. Kita melihat orang sudah berbeda. Kalau zaman dulu mungkin kita lihat orang itu dari penampilannya. Anak Tuhan gak begitu. Itu sebabnya di gereja gak ada tuh. Khusus ini jenderal-jenderal duduknya di sini. Jenderal kancil duduknya di sini. Para kondektur di belakang. Para direktur di sebelah sana. Gak ada di gereja gitu. Gak tahu kalau gereja yang lain nih. Gereja melihat orang seperti Allah melihat. Bukan manusia melihat, bukan partai melihat. Kalau partai beda lagi tuh. Perkumpulan partai. Di marga aja beda. Jadi nggak ada orang Batak di sini. Nggak ada orang Batak. Oh Batak juga ya Bu. Saya kira ibu orang Belanda. Orang Batak apalagi ya Bu ya. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Kalau ada yang melamar anak kita. Lihat dulu itu titelnya apa? Titel. Belakangnya apa? Belakangnya. Doktorandus. Meledus. Insinyur. Doktor. Kurator kotor sudah. Punya mantu takut Tuhan itu luar biasa. Ya tapi jangan malas juga lah. Lagi pacaran anak Tuhan. Itu udah gol itu udah centang satu. Lalu ajarkan untuk betul-betul punya tanggung jawab. Nah saudara, sebagai kasih karunia salah satu yang diangkat di dalam pembacaan ayat tadi oleh Petrus, surat Petrus adalah tunduklah pada otoritas. Coba kita baca yang terakhir ya. Kita baca tadi yang ayat 1, tunduklah pada otoritas. Sebentar saudara, ini namanya handphone kalau mau mati ini gelap. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis lain, saudara. Saudara tahu betapa pentingnya satu otoritas itu. Ketika Adam dan Hawa ya, jatuh dalam dosa, itu kan dia sebetulnya dilarang untuk memakan buah apel itu ya. Saudara, itu bukan hanya bicara sedangkal itu bahwa apelnya dimakan oleh Adam dan Hawa dan Tuhan marah. Nah, seperti itu saudara. Bukan artinya bukan apa buah tidak. Tetapi ini bicara otoritas. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, maka Allah meninggalkan mereka. Dan otoritas Allah sudah tidak ada di dalam diri mereka. Kita kehilangan payu. Kita kehilangan otoritas. Itu sebabnya tidak aneh kan banyak orang memberontak termasuk saya dan saudara. Paling pintar kalau sudah melawannya. Melawan orang tua itu. So paling pintar itu kita itu. Melawan atasan juga. So paling pintar itu. Kenapa? Karena roh pemberontak itu ada. Tidak mau ada tunduk dalam otoritas. So dari sananya ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu yang namanya payung Allah, otoritas yang harusnya ada Allah di atas itu sudah tidak ada. Dan itu yang sangat menyakitkan hati Allah karena otoritasnya diganti oleh iblis. Makanya jadinya modelnya ya gitulah. Di dunia ini tidak lepas dari yang namanya baku lawan, perang apa ini segala macam. Jangan heran Bapak Ibu. Dan jangan berharap terlalu banyak kepada dunia ini. Karena dunia ini dikuasai oleh roh jahat, lawannya Allah. Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa ditinggalkan oleh Tuhan dan jatuh ke benar. Otoritas Allah sudah tidak ada. Nah, tetapi ketika kita dimenangkan oleh darah Yesus, kita dikembalikan kepada otoritas ilahi. Anak-anak Tuhan harus tunduk kepada otoritas. Itu beda. Amen.
Ibu-ibu tunduk pada suami. Anak-anak tunduk pada orang tua. Aduh, zaman sekarang anak-anak, aduh, udah langsung melawan ya. Ngomongnya udah kayak paling pinter di dunia gitu loh. Jadi kita ini kayak bodoh-bodoh gitu. Padahal ya, dorang sarjana, so sarjana, sarjuni, sarjono. Kalau bukan kita yang membesarkan, kita bancing culang for mereka gitu. Mana bisa mereka jadi sarjana gitu loh. Tapi kita salah ngomong sedikit, kita ketawain. Saya juga begitu dulu sama mama saya. Saya sekarang juga kalau ngomong diketahui sama anak-anak, aduh mama itu kalau ngomong salah-salah gitu ya. Kita bilang Trump, sudah saudara. Itu Presiden Trump, bukan Trump. Salah-salah ditangkap nanti katanya. Kok Trump? Saudara, saya adalah tipikal orang wanita yang independen. Yang namanya otoritas ini saya mati-matian, saudara. Mati-matian. Karena Pak Edi itu orangnya pendiam. Saya ini banyak, dari cara ngomong saya tahu dong. Suka ngomong ya. Di gereja itu ada satu jemaat kami, dia seorang baru pensiun dari Pangdam. Dia Pangdam di Pontianak. Jemaatnya dari zaman dia masih dandim. Itu sudah di depan kami. Lalu pindah, saya utus sana kerja sana, akhirnya di Pontianak. Dan terakhir pensiun di sana. Itu kalau salaman dengan saya, Shalom Pak Mawar kayak gitu. Pak Mawar. Seakan, aduh, semua Bu Mawar, semua Bu. Pak Edi diam saja. Dan saya untuk menghancurkan daging saya, aduh, itu mati-matian saudara. Tapi saya belajar terus untuk betul-betul ada pada otoritas suami. Saya tadi cerita suami saya lagi di Amerika, Bu. Tapi itu saya tahu betul Tuhan itu sedang mengajar saya, bukan menghajar. Saya pikir ya, saya tuh saya tuh kuat ditinggal sama Pak Edi gitu. Nah, zaman dulu juga sering juga kalau dia tugas kemana gitu, ke daerah mana, ke apa itu. Ya, tapi yang hari ini, yang sekarang ini, Tuhan kasih ajar saya luar biasa. Pak Edi baru 2 minggu di Amerika. Ya saya rasa saya mau mati loh. Nggak ada. Aduh saya, padahal orangnya kan masih sehat walafiat ya. Belum meninggal dalam nama Yesus, tidak meninggal dunia, masih panjang umur tuh. Tapi rasanya kayak kehilangan jiwa raga. Sebelah jiwa saya seperti lepas gitu. Nangis saudara. Saya telepon sama Pak Edi. Kamu kenapa aku kangen? Hah? Oh kamu bisa kangen juga ya? Aduh, watek deh. Bayangkan saudara, tandanya apa saudara? Kayak gitu tahu saya sangat independen. Kayak dipikir saya fine aja, ternyata tidak. Dan Pak Edi rasa seperti hero gitu ya. Kangen juga ya Doski sama saya gitu. Saudara, walaupun Pak Edi sederhana, banyak suami-suami kan, istri lebih jago tuh. Karena lebih jago ditindas sama aduh itu model saya. Kita kalau nggak bertobat, tunggu tanggal mainnya loh. Mati kita. Rasa mau mati. Itu sebabnya sebelum hari-hari itu terjadi, cepatlah bertobat ibu-ibu. Apa adanya suami kita, bahkan dikatakan Petrus katakan, walaupun pimpinan kita brengsek sekalipun, yang baik dan tidak baik, hormat, respectful. Aduh, apakah itu satu penderitaan? Penderitaan memang. Tetapi ketika penderitaan itu, apakah Allah ada? Yesus ada. Dia menolong, dia membalut. Dia melatih, dia mencambuk, dia membalut. Dia membentuk, dia membalut.
Sama seperti penjunan, dihancurkan dulu, dibangun lagi, hancurkan lagi, belum benar dibangun lagi. Aduh, dihancurin itu memang sakit, tapi dibangun menjadi indah. Vas bunga itu menjadi indah dan sedap dipandang dan bisa menjadi berkah. Saudara, Petrus katakan, tunduklah pada pimpinan. Di sini ada pimpinan-pimpinan. Apa kepemimpinanmu itu mungkin tidak terlalu seperti yang kita harapkan. Belajar tunduk. Karena di dalam engkau tunduk kepada pimpinan, Allah sedang membentuk hati kita. Bukan masalah siapa yang salah, siapa yang benar sekarang. Tetapi respon yang benar. Respon yang benar menandakan kita adalah anak-anak Tuhan yang dewasa. Walaupun kita masuk dalam lembah-lembah kekelaman, penderitaan demi penderitaan datang dalam hidup kita. Jangan takut. Tuhan katakan, aku ada untuk engkau. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Kadang kita seolah-olah dalam kegelapan, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sini. Dia selalu ada saat kita takut. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, oh mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu,
Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari kita berdoa. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah lautan gelap, ada banyak hal yang terkadang kami tidak pahami dalam hidup ini. Bahkan hampir-hampir kami menyerah Tuhan dalam menjalani semua ini. Tapi kami disegarkan oleh firman-Mu. Bahwa kami sedang dibentuk menjadi indah, seperti yang Tuhan rindukan. Bapa, Engkau memulihkan kami hari lepas hari. Kau kembalikan gambaran-Mu di dalam hidup kami, sehingga manusia batiniah kami semakin hari semakin indah. Walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi batiniah kami semakin diperbaharui. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk membangun manusia batiniah kami terlebih, agar hati-Mu disenangkan di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Berkati gereja Tuhan di tempat ini, di mana Tuhan sedang memberkati, sedang berperkara, sedang menyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami semua. Betapa Engkau Tuhan yang dijunjung tinggi, Engkau yang tertinggi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk setiap peringatan yang Kau berikan bagi kami. Dalam nama Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.